Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman sawi yang kita tanam di media yang sangat terbatas. Ini menggunakan media tanah, pupuk kandang, dan juga sedikit dolomit. Pupuk kandang kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman inspirasi Safa, seperti kita tahu tanaman cesin adalah jenis sayuran daun yang merupakan jenis yang paling banyak disukai. Karena tanaman ini memiliki kandungan vitamin A dan juga vitamin C yang sangat tinggi. Tanaman sawi cesin ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Ia bisa tumbuh di daratan tinggi maupun daratan rendah. Bahkan hanya menggunakan media yang sangat terbatas, tanaman ini sudah bisa tumbuh dengan subur. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman sawi yang kita tanam di media yang sangat terbatas. Ini menggunakan media tanah, pupuk kandang, dan juga sedikit dolomit. Pupuk kandang kambing. Ketebalan dari media ini kira-kira hanya 7,5 sampai 8 cm. Nah, jarak tanam pun ini juga tidak terlalu jauh. Jadi ini sangat padat sekali dan ternyata tanamannya pun juga cukup subur. Teman-teman, sebenarnya untuk keberhasilan menanam sayuran, terutama sawi caisin seperti ini sangatlah mudah. Kita cukup memperhatikan media tanam dan juga sinar matahari, kelembapan media tanam juga, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu memperhatikan banyak hal. Tetapi mungkin buat teman-teman yang mempunyai tanah yang kurang subur, ini kita akan memberikan sedikit referensi bagaimana cara membuat media tanam yang subur dan bagus dan berkualitas sehingga tanaman bisa tumbuh sehat, perkembangannya pun juga bisa maksimal. Sebenarnya untuk menanam tanaman sayur itu bisa kita menggunakan sistem hidroponik ataupun konvensional. Nah, untuk konvensional ini kita menggunakan media tanam campuran tanah, arang sekam, kompos, bisa kita tambahkan pupuk kandang. Nah, untuk lebih lengkapnya cara pembuatan media tanam yang bagus itu teman-teman bisa melihat video kami sebelumnya. Untuk perbandingannya kita bisa menggunakan perbandingan 1:1. Untuk tanaman sawi ini ditanam di tempat seadanya, hanya dengan beralaskan papan, kemudian dikasih dengan karung, dan di atasnya diberikan campuran tanah, pupuk kandang, dan sedikit dolomit. Dan di bawahnya bisa digunakan untuk menata beberapa tumpukan kayu ataupun sejenisnya. Yang terpenting adalah meskipun sesubur apa media tanam, kalau tidak terkena sinar matahari, biasanya untuk tanaman sayuran itu pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi usahakan tanam itu minimal kira-kira 8-10 jam terkena sinar matahari. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyemai sampai panen, sampai mengatasi masalah yang sering terjadi pada tanaman sawi. Nah, yang pertama kita akan bahas persemaian. Untuk menyemai biji sawi, yang pertama kita bisa langsung meletakkan pada media tanam atau lahan yang akan kita gunakan untuk menanam sawi. Jadi mulai dari bibit sampai nanti panen itu tanaman hanya berada di satu tempat. Kemudian yang kedua kita bisa menyemainya di tempat semai, di tray semai. Caranya, untuk media tanam pada tray semai, kita harus memberikan media tanam yang lebih gembur. Bisa dengan campuran tanah dan juga kompos.
yang sudah kita ayak. Nah, kemudian kita masukkan ke terai semai, kita siram terlebih dahulu agar medianya bisa terlihat seberapa kelembapannya. Baru kita berikan lubang, bisa menggunakan tanah ataupun lidi ataupun sejenisnya. Nah, terakhir kita masukkan biji sawinya. Kemudian kita tutup kembali tipis-tipis. Nah, bisa kita semprot lagi sedikit, tapi jangan sampai media tanam itu terlalu basah, cukup lembab saja. Nah, kemudian apa saja masalah yang sering terjadi pada saat persemaian? Masalah yang sering terjadi pada saat persemaian adalah etiolasi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu etiolasi itu apa. Jadi etiolasi itu adalah kondisi di mana semaian atau bibit tanaman sawi itu tumbuh memanjang ataupun menjalar dengan kondisi batang yang kecil, tidak kokoh, dan terlihat daun pucat. Etiolasi ini terjadi karena tanaman kekurangan cahaya. Nah, kalau tanaman sudah terlihat tanda-tanda etiolasi, untuk mengatasinya, baiknya langsung kita perkenalkan dengan sinar matahari. Masalah etiolasi ini biasanya sering dirasakan oleh para pemula yang biasanya menerima mentah-mentah informasi berkait dengan penggunaan plastik hitam, persemaian ditempatkan di tempat yang gelap. Kedua hal tersebut biasanya berfungsi untuk proses pemecahan benih itu agar lebih cepat. Nah, tapi ternyata tidak semua benih itu bisa diperlakukan sama. Misal pada sayuran daun seperti sawi, selada, kangkung, bayam, sawi pacoy, pagoda, dan sejenisnya itu yang benar adalah saat proses semai harusnya langsung diletakkan di bawah sinar matahari. Cukup ditutup dengan tanah sedikit saat persemaian itu. Sedangkan untuk tanaman buah dan bunga seperti tomat, cabai, terong, pari, gambas, dan sejenisnya yang mempunyai kulit biji yang keras, itu memang membutuhkan proses penutupan dengan plastik hitam ataupun harus ditempatkan di tempat yang teduh untuk proses mempercepat perkecambahan. Jadi memang tidak sama. Kalau untuk sayuran itu cukup langsung kita perkenalkan dengan matahari agar tumbuhannya juga lebih maksimal. Masalah yang kedua pada persemaian adalah busuk dan berjamur. Nah, ini juga kadang salah informasi untuk yang diterima para pemula, yang biasanya harus mengetahui seberapa sering penyiraman. Nah, sebenarnya kita cukup memperhatikan media tanam itu, kelembapan media tanam. Kalau masih lembab tidak perlu kita sering siram. Jadi kalau kering memang harus kita siram. Jadi kita harus pandai-pandai untuk terus memperhatikan kondisi media tanam persemaian. Nah, nanti kalau sudah terlalu banyak air, itu juga bisa menimbulkan jamur. Jadi semaian yang berjamur itu bisa karena kelembapan terlalu tinggi, ataupun juga bisa karena media tanam kurang steril. Masalah yang ketiga adalah tanaman layu. Penyebab dari tanaman layu tentunya karena kekeringan atau kekurangan air dalam media tanam. Selain itu, layu juga bisa disebabkan karena kondisi ruangan atau tempat semai itu yang terlalu panas atau memiliki suhu yang terlalu tinggi. Jadi tanaman mudah layu dan akhirnya bisa mati. Masalah yang keempat adalah pertumbuhan tanaman lambat. Nah, ini biasanya faktor yang paling dominan adalah kualitas benih. Jadi benih yang tidak bagus itu pasti akan pertumbuhannya lambat. Nah, untuk bisa mengecek benih itu kita bisa sebelum menyemai kita bisa merendam benih itu ke air hangat-hangat kuku. Nah, untuk benih yang mengambang itu kita buang. Nah, jadi yang tenggelam saja yang kita gunakan. Oke, setelah tahap persemaian, tahap berikutnya adalah proses pemindahan tanaman. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah saat pemindahan tanaman itu kita harus memilih waktu baiknya di sore hari. Karena tanaman yang baru itu nanti kalau langsung kita tanam di pagi, itu akan langsung terkena sinar matahari dan biasanya akan terjadi layu. Dan tanaman kadang malah bisa mati. Yang ketiga adalah
perawatan. Nah, untuk tanaman yang sudah kita pindah ke lahan, untuk perawatan yang pertama perlu kita berikan nutrisi. Biasanya kita menggunakan Molery, itu sudah cukup karena banyak mengandung nitrogen, itu sudah cukup untuk pertumbuhan tanaman sayur. Biasanya kita juga tambahkan MSG. Jadi kita selang-seling 3 hari MSG, 3 hari Molery. Selain penyiraman dengan nutrisi, perawatan berikutnya itu adalah membersihkan gulma ataupun tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar tanaman sawi. Itu bertujuan agar nutrisi yang diberikan ke media tanam itu bisa terserap langsung sepenuhnya untuk tanaman sawi yang kita tanam. Kurangi juga daun-daun yang bagian bawah ataupun yang sudah menguning atau juga yang sudah kurang bagus dan terkena hama ataupun penyakit. Setelah itu bisa kita sesekali kita dangir media tanam agar media tetap gembur, dan bisa juga kita tambahkan pupuk ataupun kompos. Nah, tanaman sawi ini umurnya sudah berumur kira-kira 1 bulan dan sudah siap untuk dipanen sebagian. Kemudian untuk pemanenannya, ini bisa kita langsung cabut ataupun bisa kita potong per batangnya. Jadi sesuai kebutuhan kita, seberapa yang ingin kita panen. Kalau kita cabut itu hanya sekali panen. Kalau kita panen dengan dipangkas per cabang itu, tanaman bisa tumbuh sampai nantinya bisa tumbuh bunga dan juga bisa menghasilkan benih baru. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat benih baru dari tanaman sawi, jadi bisa tunggu kira-kira 75 hari setelah pemanenan, itu bisa kita sisakan tanaman yang akan kita buat untuk pembuatan benih. Nah, kalau sudah berbunga, ini nanti akan tumbuh bakal benihnya. Nah, kita tunggu sampai kering dan bisa kita ambil, bisa kita panen benihnya. Nah, untuk penyimpanan sebenarnya penyimpanan benih sawi itu bisa sampai maksimal itu 3 tahun dengan penyimpanan yang benar. Nah, bagaimana cara penyimpanan yang benar? Tips penyimpanan benih agar bisa bertahan lama. Jadi setelah benih itu kita keringkan, kira-kira sudah kita jemur 1-2 hari di bawah sinar matahari, itu bisa kita ambil dan bisa kita simpan di botol kaca. Botol kaca yang sudah kita rebus ataupun kita beri air panas, itu gunanya untuk mensterilkan botol kaca tersebut. Nah, baru kemudian kita masukkan benih ke dalam botol sampai penuh, sampai ke leher tutup botol. Nah, di atasnya bisa kita tambahkan abu halus, gunanya untuk menyerap uap air sehingga kelembapan bisa dipertahankan. Masalah yang sering terjadi pada tanaman sawi itu adalah hama dan penyakit. Nah, di sini teman-teman pasti sering menemui tanaman kita itu tiba-tiba daunnya berlubang dan sejenisnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang ulat. Jadi musuh pertama tanaman sawi itu biasanya adalah ulat. Baik itu ulat tanah yang menyerang pada bagian pangkal atau pangkal batang sawi. Kemudian ada juga ulat geraya dan juga ulat perusak daun. Biasanya itu memakan daun sehingga tanaman sawi itu tidak bisa sampai panen. Selain hama, masalah yang sering terjadi pada tanaman sawi atau sayuran lainnya itu adalah penyakit. Nah, diantaranya adalah penyakit busuk daun. Ini menyerang pada daun yang muda, karena biasanya terjadi karena kelembapan udara yang tinggi, terutama di musim hujan, yang biasanya panas tiba-tiba langsung hujan, ataupun hujan terus tiba-tiba panas. Yang kedua, selain busuk daun, biasanya tanaman itu sering terkena penyakit akar gada. Nah, akar gada ini biasanya menyerang akar. Biasanya tanaman ditandai dengan tanaman itu tiba-tiba layu. Misal mulai siang panas, terik matahari itu mulai layu. Tapi kalau sudah mulai malam, pagi itu segar kembali.
Penyakit yang ketiga biasanya yang terjadi pada tanaman sayur atau sawi itu adalah bercak daun dan busuk alternaria, di mana tanaman daunnya itu terjadi bercak-bercak kuning, bisa kecoklatan ataupun lama-lama daun itu layu dan kemudian mati. Nah, masih banyak lagi sebenarnya hama ataupun penyakit yang sering menyerang tanaman sayuran seperti misal kutu, kemudian walang sangit. Nah, jadi intinya dari semua hama dan penyakit itu memang tentu bisa menyerang tanaman sawi. Tetapi inti dari semua itu adalah kita harus menyediakan tanaman itu makanan dan juga lingkungan yang sehat. Nah, cara yang terakhir untuk mengatasi masalah-masalah pada tanaman sawi itu bisa kita membuat larutan nabati yang terbuat dari kipait dan gadung yang dicampur dengan bisa sabun colek ataupun lidah buaya ataupun putih telur sebagai perekatnya. Kemudian kita semprotkan larutan tadi yang sudah diencerkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, jadi itu dia beberapa tips dari Taman Inspirasi Safa, mulai dari penyemaian sampai panen, dan juga masalah-masalah yang sering terjadi pada penanaman sayuran. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa di setiap awal hingga akhir aktivitas. Jangan lupa selalu klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Taman Inspirasi Safa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.